Seiring dengan bahwa masjid makin besar, muslimin membangun di berbagai negeri masjid-masjid, itu masih dengan desain yang sama. Saya nggak bicara panjang lebar, cuma tentang desain ini, cuma saya ingin begini. Tahukah teman-teman, sekarang kalau saya bicara tanpa mic, ini saya pegang sekarang ini, kalau saya diadakan begini, yang belakang nggak dengar. Betul? Saya bicara begini, yang belakang susah dengar kalimat saya. Saya harus pakai ini, baru kedengaran, betul? Tahukah antum, masjid-masjid besar muslimin zaman dulu, silahkan dilihat, besar, ini mah kecil masjid ini, besar, masjid besar, tanpa mic. Kalau ngaji nggak segini jumlahnya, banyak nggak jumlahnya. Gimana caranya? Menyampaikan suara itu gimana caranya? Antum tahu? Itu kan kebutuhan muslimin, teman-teman. Masjid ini kan merupakan kebutuhan muslimin, sehingga muslimin harus memikirkan segala sesuatu tentang masjid ini, sehingga muslimin itu oleh syariat didorong untuk menemukan banyak ilmu. Kan nggak mungkin di masjid diem-dieman, kan nggak mungkin, mesti ada kajian, ada khutbah, ya kan, pasti ada suara yang harus sampai. Nah, muslimin memikirkan itu, bagaimana caranya? Karena masjid. Begitu ya, teman-teman. Antum tahu caranya gimana? Itu saya cari ilmunya. Saya diskusi sama teman-teman. Karena saya ingat saya punya teman waktu itu, beliau lagi ada keliling beberapa negara, salah satunya Turki. Begitu pulang dia cerita, saya minta ceritanya. Saya bilang, dapat apa? Dia keliling. Iya Ustadz, saya kemarin ke Turki. Ini teman saya, ini orang media, orang televisi. Dia masuk ke sebuah gedung. Gedungnya itu kayak gedung teater gitu. Gedung teater. Dia cerita, ajaibnya gedung itu gedung tua, dibangun masa Turki Utsmani, zaman Ottoman. Ajaibnya gedung itu, Ustaz, itu kalau saya ada di posisi paling depan, saya bicara, itu kedengaran yang paling belakang, tanpa mic. Kalau saya berbisik di sini, terdengar berbisik di sana. Saya sampaikan itu ke teman-teman saya. Saya bilang, ini ilmunya bagaimana ini ilmunya? Salah satu teman kita langsung kontak profesor arsitektur dan termasuk salah satu profesor terbaik di Indonesia. Teman beliau langsung, sebentar saya WA dulu, teman saya ini profesor arsitektur, ini salah satu profesor terbaik di arsitektur, di WA. Gak lama dijawab, twing, dikirimi saya PDF-nya. Saya gak ngerti. Oh, namanya arsitektur saya gak ngerti kan, Pak. Dikirimi. Nah ini Ustaz, ternyata ini juga kegelisahan beliau. Mengapa para arsitek itu hari ini kalau membangun gedung, begitu bicara tentang suara, mengapa harus pakai sound system? Padahal ilmu akustik itu kan ilmu yang kita pelajari. Itu ilmu yang dimatikan. Berapa harga sound system ini semua, Ustaz? Gak mungkin murah kan? Gak mungkin murah kan? Gak mungkin murah. Ini bisa ratusan juta kalau harga sound system bagus. Gak mungkin murah. Tuh lihat ya, karena muslim ini bagian dari ibadah muslimin. Ini kan masjid, ibadah muslimin. Jadi muslimin harus berpikir keras. Saya dapat cerita lagi. Nah, ini saya teman-teman yang ke Spanyol, saya belum pernah tahu sendiri. Apa boleh muslimin punya masjid? Masjidnya bau gitu ya, kumuh, apa boleh? Gak boleh, harus wangi. Karena wangi itu peradaban Islam, bukan? Betul bukan? Wangi itu yang punya cuma muslimin. Jadi kalau hari ini parfum ibu kotanya Paris, itu yang salah muslimin. Betul gak, San?
Saya tanya, apa orang Eropa ngerti wangi-wangian? Gak ngerti, wallahi. Wallahi Pak, orang Eropa itu orang gak ngerti wangi-wangian. Wong mereka itu gak pernah mandi. Loh iya, saya sering sampaikan ini di peradaban. Yang menutup peradaban Islam di Andalusia, Ratu Isabella dan suaminya. Ratu Isabella pernah membanggakan dirinya. Dia mengatakan seumur hidup sampai hari ini saya mandi baru 3 kali. Pertama waktu saya dilahirkan, kedua waktu saya dibaptis, yang ketiga waktu saya nikah. Jadi memang budaya tidak mandi itu sudah budaya mereka dari dulu. Kalau antum nggak percaya, tonton aja film-film Hollywood yang tua itu, yang menceritakan masa-masa tua mereka, di masa-masa lama mereka. Peradabannya apa? Peradaban hutan, celana segini robek-robek, nggak pakai baju, kan begitu kan? Jadi yang ngerti wangi-wangian itu muslimin, karena wangi-wangian itu bagian dari ibadahnya muslimin, betul kan? Iya Pak, wangi-wangian itu ibadah muslimin. Laki-laki malah disunahkan untuk pakai wangi-wangian. Sampai Nabi mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dari seluruh dunia kalian yang ada hari ini, yang paling aku sukai ada 2. 1 minyak wangi, 2 istri. Ah, itu jujur Pak. Jujur-jujur aja. Oh iya, itu top. Dan itu laki-laki Pak. Gitu fitrahnya. Perempuan boleh pakai minyak wangi? Boleh? Boleh. Oh gimana nggak boleh? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh dia pakai minyak wangi yang keluar rumahnya, ya kan? Yang kalau dia lewat kemudian orang sampai memalingkan wajahnya sampai karena parfum yang lewat itu. Tapi di rumah dia punya suami. Rumahnya harus bersih, aroma wangi, apalagi tempat ibadahnya, betul? Muslimin mikir dulu Pak, gimana caranya ya? Sekarang mau saya tanya ke antum, supaya wangi sekarang gimana caranya? Kalau sekarang? Hah? Pewanginya gimana cara modelnya? Elektrik sekarang, serot-serot gitu, disedot nggak sehat pula, betul kan? Nah, bikinlah yang herbal akhirnya, betul? Ada yang herbal nggak? Ada, sudah ada yang herbal. Pewangi herbal ada belum? Mana para pengusaha? Oh ini peluang usaha. Loh iya toh, ya kan? Oh iya Pak. Belajar Islam itu akan punya banyak inspirasi tentang usaha. Beneran. Minyak wangi kan? Menyebar. Wallahu alam, saya pernah dikabari oleh teman saya. Mengatakan Ustadz, di Spanyol itu ada masjid yang dibuat oleh muslimin. Antum masuk ke masjid wangi, tapi tidak tahu dari mana sumber wanginya. Nggak ada apa-apa. Ternyata sumber wanginya ada di dindingnya. Temboknya wangi. Tembok ini wangi. Kenapa bisa wangi? Karena dulu waktu dibuatnya dia diadoni dengan wangian. Muslimin Pak. Muslimin itu kalau berbuat nggak main-main Pak. Jam singa di Istana Alhambra Granada. Jam kepala singa. Antum pernah lihat? Antum browsing di internet, guru antum kan Google, browsing di internet, apa bunyinya? Antum cek nanti, saya tunjukkan. Bahasa Indonesia ya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Ya kan? Mana? Oh, kan langsung keluar. Saya cuma ngetik jam singa Granada, keluar dia. Nanti antum ketik aja di HP antum. Keluar tuh. Gambar singa, patung singa. Antum pegang HP kan? Coba antum buka, browsing. Biar antum dapat pahala, browsing untuk ilmu ini. Antum ketik aja jam singa Granada. Keluar jam singanya, ya. Udah cek itu. Begitu, sudah lihat? Itu jam patung singa, di atasnya ada air gitu. Itu patung singanya itu jumlahnya 12.
Sudah kebuka ya? Jumlahnya 12. Kalau jam 1 keluar air dari 1 singa. Kalau jam 2 keluar dari 2 singa. Jam 5 keluar dari 5 singa. Jam 12 semuanya mengeluarkan air. Muslimin yang buat, Mas. Antum tahu? Begitu muslimin kalah, Granada itu, Alhambra itu kota terakhir yang muslimin punyai di Andalusia. Begitu muslimin kalah, ditutup tadi oleh Ratu Isabella dan suaminya, dipasang salib terbuat dari perak besar di atas istana Alhambra. Istana Alhambra itu pasang sebagai tanda muslimin sudah keluar dari Andalusia, dari seluruh Spanyol, Portugal, Prancis Selatan dan Kepulauan Sisilia. Keluar 1492 Masehi. Maka mereka cek semua kan, wah ini kebesaran muslimin, peninggalan semua, termasuk jam singa. Dilihat-lihat sama mereka, ya apa, ya kan? Nah orang nggak ngerti, mereka nggak ngerti ilmu. Mereka tahu ini jam akhirnya, ini tahu jam. Penasaran kan, bagaimana singa bisa tahu bahwa sekarang jam 3? Iya tak? Dibongkar oleh mereka, hadirin. Dibongkar, pengen tahu bawahnya. Ini mesinnya kayak apa di bawahnya? Antum tahu, Bang? Sekarang tahun 2018 sampai hari ini Eropa tidak kunjung bisa menemukan itu mesinnya kayak apa. Dan begitu mereka bisa bongkar, ternyata modelnya kayak kita, bisa bongkar nggak bisa balikin. Dan akhirnya rusak sampai hari ini. Jadi sampai hari ini belum, saya sih berharap ada apa namanya, semacam blueprint yang dibuat oleh pembuatnya. Ya, mudah-mudahan ditemukan, itu bayangan saya mestinya ada. Tapi sampai sekarang saya belum dapat kabar itu. Sampai hari ini dunia tidak tahu bagaimana caranya itu. Itu siapa itu kan? Nah, jadi hadirin teman-teman muslimin, kenapa muslimin perlu itu? Perlu jam. Kenapa perlu jam? Muslimin perlu sholat, muslimin perlu waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan Allah. Kenapa muslimin serius melototi bintang di langit, Pak? Bintang, bulan, matahari dipelototin, diukur, dilihat. Karena itu bagian dari ibadah. Muslimin tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kalau nggak ngerti tentang bulan. Betul? Karena ibadah puasa kita pakai bulan. Kalender muslimin pakai bulan. Muslimin juga tidak bisa beribadah baik kalau tidak mengerti tentang matahari dan pergeserannya. Betul? Karena muslimin beribadah dengan menggunakan matahari. Ukuran waktu sholat pakai apa kalau bukan matahari? Betul? Ini sebentar lagi zuhur. Zuhur itu namanya zawal. Zawal itu matahari persis di atas kepala, geser tergelincir sedikit namanya zawal. Itu zuhur masuk. Matahari itu. Maghrib tiba kapan? Asyafaqul ahmar, awan merah. Awan merah hasil apa? Hasil terbenamnya matahari. Jadi ibadah kita pakai waktu matahari untuk sholat. Betul kan? Coba itu. Muslimin perlu melihat tentang pergeseran semua yang ada. Wong di Islam ini ada sholat gerhana bukan? Kemarin ada gerhana. Muslimin harus tahu, dihitung sama muslimin. Zaman sekarang ada teropong, zaman dulu dihitung. Antum tahu subhanallah, hitungan muslimin abad itu Al-Biruni, hitungannya tidak meleset dari hitungan ilmuwan NASA hari ini. Pakai apa coba ngitung, Mbak? Ngitung perputaran bumi ini yang dalam setahun itu hanya meleset 2 menit. Kan setahun itu kan berapa? 360 koma sekian, ya kan? 364 koma sekian. Itu selisihnya hanya 2 menit, Pak. Tapi 2 menit itu belum tentu salahnya Al-Biruni. Al-Biruni ngitungnya udah berapa ratus tahun lalu. Betul? Dan bumi ini jelas disebutkan ada perubahannya. Oh iya, Quran sendiri bicara. Maka dari itu, hadirin dirahmati Allah, maka itu muslimin. Kenapa perlu? Karena itu ibadah. Kenapa Khwarizmi sibuk-sibuk ngurusi matematika? Ya, rumus-rumus matematika, ilmu aljabar, ilmu dia itu, ilmu Khwarizmi, aljabar ini itu. Karena itu ibadah muslimin. Sebagian ibadah muslimin harus pakai matematika, betul? Apa contohnya? Bagian waris
Pembagian waris itu Masya Allah teman-teman. Ada yang sudah pernah belajar ilmu faraid di sini? Teman-teman belajar ilmu waris. Itu nanti sampai yang kecil detailnya Masya Allah Pak. Teman-teman tuh kalau sudah ketemu ilmu waris, ini ilmu ya kan yang satu ini, pantas di ilmu yang paling cepat dilupakan oleh manusia. Iya Pak. Al-Khwarizmi jelas-jelas menulis karena sebagian ibadah muslimin memerlukan matematika. Maka beliau serius untuk memudahkan matematika versi Yunani dan India. Karena matematika versi Yunani India itu sulit. Nah, oleh Al-Khwarizmi dimudahkan. Sudah dimudahkan, kita masih merasa sulit. Coba kebayang nggak Pak? Yang salah siapa coba itu? Jadi, Masya Allah, karena itu ibadah kita. Hadirin ibadah kita, Masya Allah. Maka diurusi semua oleh muslimin.